when the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold, when your dreams all fail and the ones we hail are the worst of all and the bloods run stale. I wanna hide the truth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rensi Aulia Maharani dengan NPM 022723111074. Tiba saatnya kami sudah part 7, yaitu part terakhir pada mata kuliah ekonomi syariah. Saya pertama-tama ingin mengucapkan kepada teman-teman semua, terima kasih atas supportnya, sudah tetap menonton dan juga like dan juga subscribe, komen. Semoga materi yang sebelum-sebelumnya dan juga kali ini tetap memberikan wawasan tambahan kepada teman-teman semua. Untuk itu langsung aja ke materi kita yang terakhir. Untuk materi part 7 ini tentang membentuk dan mengembangkan ekonomi Islam di Indonesia. Sebelumnya saya ingin memberi gambaran besar sedikit tentang ekonomi Islam yang ada di Indonesia. Ekonomi Islam yang ada di Indonesia telah berkembang pesat sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi Islam global. Namun, perkembangan ini memerlukan langkah-langkah strategis dan dukungan dari berbagai pihak. Ciri khas ekonomi Islam. Ekonomi Islam berbasis syariah sesuai dengan Al-Quran dan hadis, menekankan keadilan dan keseimbangan, memiliki prinsip inklusif tidak hanya untuk umat Islam. Yang kedua, saya ingin menjelaskan tentang sejarah perkembangan ekonomi Islam yang ada di Indonesia. Era prakolonial, sistem perdagangan berbasis syariah sudah dikenal di Nusantara, khususnya melalui jalur perdagangan yang dibawa oleh para pedagang muslim dari Timur Tengah dan juga India. Era kolonial ini, ekonomi Islam terhambat oleh dominasi sistem ekonomi Barat, tetapi konsep koperasi mulai diperkenalkan oleh tokoh-tokoh muslim. Pasca kemerdekaan, perkembangan ekonomi Islam dimulai dengan pendirian lembaga seperti Baitul Mal wa Taumil atau BMT dan juga koperasi syariah. Era modern, didirikan Bank Syariah pertama, Bank Muamalat Indonesia, dan diterbitkannya juga regulasi terkait keuangan syariah. Tantangan dalam perkembangan ekonomi Islam. Kesadaran masyarakat. Belum semua masyarakat memahami konsep ekonomi Islam dan keuntungannya. Regulasi kebijakan dibutuhkan regulasi yang mendukung untuk mengembangkan ekonomi Islam. Keterbatasan infrastruktur masih kurangnya lembaga keuangan syariah yang ada di daerah terpencil ini. Yang keempat yaitu kompetisi global. Harus bersaing dengan sistem ekonomi konvensional yang sudah mapan. Strategis membentuk dan juga mengembangkan ekonomi Islam yang ada di Indonesia. Peningkatan edukasi dan juga literasi ekonomi Islam, memasukkan kurikulum ekonomi Islam di Indonesia, universitas, dan juga mengadakan seminar pelatihan dan kampanye kesadaran masyarakat, pemberdayaan UMKM berbasis syariah, dan juga mendorong pembiayaan mikro syariah untuk UMKM, memfasilitasi Baitul Mal atau BMT untuk meningkatkan inklusi keuangan, penguatan regulasi dan juga kebijakan, meningkatkan dukungan pemerintah dalam bentuk insentif pajak dan juga regulasi. Yang selanjutnya adalah memperkuat pengawasan dan juga standarisasi keuangan syariah melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pengembangan teknologi digital syariah, memanfaatkan fintech syariah untuk memperluas akses masyarakat, mengembangkan dan juga aplikasi mobile banking berbasis syariah, penguatan lembaga keuangan syariah, dan juga meningkatkan kompetensi bank syariah dan juga asuransi syariah.
memperbanyak cabang lembaga keuangan syariah yang ada di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Yang keenam yaitu optimalisasi wakaf dan zakat. Yang pertama yaitu pengelolaan wakaf produktif untuk pembangunan ekonomi. Yang kedua, memaksakan zakat sebagai alat retribusi kekayaan. Yang ketiga yaitu dampak positif pengembangan ekonomi Islam, pertumbuhan ekonomi nasional. Ekonomi syariah mendorong sektor-sektor strategis seperti pariwisata halal, UMKM, dan industri halal. Pemerataan kesejahteraan, konsep zakat, infak, dan juga sedekah membantu mengurangi kesenjangan sosial. Stabilitas keuangan seperti berbasis sebagai hasil mengurangi risiko spekulasi dan juga krisis keuangan. Penguatan moral ekonomi mendorong bisnis yang etis sesuai dengan prinsip keadilan. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Tadi merupakan penyampaian materi yang ini akan menyampaikan kesimpulan, yaitu membentuk dan mengembangkan ekonomi Islam di Indonesia membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dengan fokus pada edukasi, regulasi, inovasi. Ekonomi Islam dapat menjadi pilar penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan inklusif, adil, dan juga berkelanjutan yang ada di Indonesia. Itu materi part 7 yang telah saya sampaikan. Selanjutnya saya akan memberikan ringkasan dari part 1 sampai part 6 kemarin. Ringkasan materi part 1 tentang teori keuangan dan ekonomi syariah. Saya akan memberikan ingatan sedikit tentang pengertian ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah cabang ilmu ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Fokusnya adalah memastikan keadilan, keseimbangan, dan juga keberkahan dalam aktivitas ekonomi melalui penilaian nilai-nilai Al-Quran dan juga hadis. Karakteristik utama: bebas dari riba atau bunga, menghindar gharar atau ketidakpastian, tidak terlibat dalam aktivitas haram, misalnya judi dan juga produksi barang-barang haram. Prinsip berbagi resiko, profit and loss sharing. Yang kedua adalah prinsip keuangan syariah. Keuangan syariah adalah sistem keuangan yang mematuhi aturan syariah. Sistem ini bertujuan menciptakan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip utama larangan riba yaitu riba dianggap tidak adil karena menyebabkan eksploitasi. Yang kedua yaitu risk sharing. Semua transaksi didasarkan pada pembagian risiko. Yang ketiga yaitu asset backed transaction. Setiap transaksi harus berbasis aset nyata. Yang keempat yaitu keadilan dan kesetaraan. Semua pihak terlibat mendapatkan hak secara adil. Instrumen keuangan syariah, mutarabah, dan kerjasama antara pemilik modal, sahibul mal, dan juga pengelola usaha atau mukharib. Masyarakat kemitraan dengan kontribusi modal dari semua pihak. Murabahah, transaksi jual beli dengan keuntungan yang disepakati. Ijarah, akad sewa dan menyewa. Wakalah, pelimpahan kuasa untuk pengelolaan dana. Teori ekonomi syariah, yaitu ekonomi syariah mengedepankan keseimbangan antara aspek material dan juga spiritual dengan tujuan menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Konsep-konsep kunci maqasid syariah, tujuan hukum untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan maupun harta. Distribusi kekayaan, penekanan pada pemerataan melalui zakat dan infak, dan juga sedekah. Etika dalam bisnis, setiap aktivitas ekonomi harus memenuhi standar moral dan juga akhlak Islam. Yang keempat yaitu manfaat keuangan dan ekonomi syariah, mendorong stabilitas ekonomi dengan mengurangi praktik spekulasi. Yang kedua, memberikan solusi keuangan yang etis dan juga inklusif. Yang ketiga yaitu mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui konsep keadilan sosial.
mengurangi ketimpangan ekonomi melalui distribusi kekayaan. Itu tadi ringkasan materi part 1. Saya akan memberikan gambaran dasar teori keuangan syariah yang relevan dalam menjelaskan pentingnya implementasi prinsip-prinsip Islam dalam perekonomian. Teman-teman bisa memperdalam dengan menyesuaikan fokus pada tema tertentu seperti perbankan syariah, investasi, ataupun kebijakan fiskal syariah. Selanjutnya saya akan memberikan ringkasan part 2 pada materi saya. Selanjutnya kita masuk pada ringkasan materi part 2 tentang praktik perbankan syariah yang ada di Indonesia. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perbankan syariah yang ada di Indonesia. Tahun 1983, pemerintah Indonesia mulai melonggarkan kebijakan suku bunga perbankan, membuka jalan bagi munculnya konsep perbankan syariah. 1992 didirikannya Bank Muamalat Indonesia atau BMI sebagai bank syariah pertama di Indonesia. 1998 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun Bank Konvensional membuka unit usaha syariah atau UUS. 2008 penerbitan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah mempercepat pertumbuhan sektor ini. Prinsip utama dalam perbankan syariah yaitu larangan riba, tidak ada bunga dalam transaksi keuangan. Yang kedua, berbasis akad syariah. Setiap produk menggunakan akad sesuai syariah seperti mutarabah, kemitraan berbasis penghasilan hasil, musyarakah, kerjasama dengan usaha modal dari kedua belah pihak, murabaha, jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati, ijarah, sewa atau leasing sesuai dengan syariah. Yang selanjutnya adalah risk sharing, menekankan pembagian risiko antara bank dan juga nasabah. Asset based atau financing, transaksi didasarkan pada aset real, bukan spekulasi. Kehalangan aktivitas, menghindari pemandangan untuk usaha haram, misalnya perjudian, minuman keras. Produk perbankan syariah, produk pendanaan tabungan syariah, wadiyah, mutarabah, deposito syariah, produk pembiayaan, selanjutnya adalah pembiayaan modal kerja, muharabah atau ijarah, kredit investasi masyarakat, muharabah, pembiayaan konsumtif, misalnya KPR syariah, jasa perbankan, layanan transfer, kartu debit syariah, dan juga giro. Regulasi dan pengawasan. OJK ataupun Otoritas Jasa Keuangan mengawasi perbankan syariah. Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI mengeluarkan fatwa terkait kesesuaian syariah produk dan juga layanan. Bank Indonesia mendukung kebijakan makroprudensial untuk pengembangan perbankan syariah. Selanjutnya yaitu perkembangan perbankan syariah yang ada di Indonesia. Pangsa pasar perbankan syariah terus tumbuh meskipun sekitar 6-7% dari total aset perbankan nasional konversi bank syariah. Beberapa bank konvensional mengkonversi diri menjadi bank syariah seperti BSI, Bank Syariah Indonesia. Inovasi digital, penggunaan teknologi seperti mobile banking, fintech syariah semakin berkembang. Tantangan, kita masuk pada tantangan dan juga peluang. Tantangannya itu rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat, kurangnya referensial produk dibandingkan perbankan konvensional, infrastruktur dan juga jaringan yang belum merata. Peluang yang ada yaitu yang pertama, dukungan regulasi pemerintah, potensi pasar dari populasi muslim terbesar di Indonesia, pertumbuhan ekonomi halal termasuk industri makanan halal dan juga wisata syariah. Masuk pada dampak positif perbankan syariah, memberikan alternatif ekonomi yang etis dan juga adil, mendorong inklusi keuangan khususnya untuk masyarakat Muslim, berkontribusi pada stabilitas ekonomi nasional. Oke teman-teman, masuk pada ringkasan materi part 3 tentang optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital.
Pentingnya optimalisasi infrastruktur digital, peningkatan aksesibilitas, mempermudah masyarakat mengakses layanan perbankan syariah terutama di daerah terpencil. Yang kedua yaitu efisiensi operasional, mengurangi biaya operasional melalui otomatisasi dan juga digitalisasi proses. Selanjutnya penguatan daya saing, membantu perbankan syariah bersaing dengan perbankan konvensional dan fintech. Peningkatan kepuasan nasabah, memberikan layanan yang lebih cepat, aman, dan juga nyaman. Strategis optimalisasi infrastruktur, digitalisasi proses internal, mengintegrasikan sistem core banking berbasis syariah, menerapkan teknologi big data untuk analisis dan pengembalian keputusan, penerapan teknologi teks terkini yaitu pada artificial intelligence yaitu AI untuk layanan chatbot, analisis data, dan juga personalisasi nasabah. Blockchain untuk meningkatkan transparansi dan juga keamanan transaksi syariah yang ada di ekonomi syariah. Cloud computing mengurangi biaya infrastruktur fisik. Selanjutnya pada pengembangan layanan digital. Mobile banking syariah untuk transaksi berbasis akad syariah, platform pembiayaan digital berbasis P2P, lending syariah, aplikasi zakat, infak, wakaf, online. Selanjutnya pada kemitraan strategis berkolaborasi dengan fintech syariah untuk memperluas ekosistem digital. Bermitra dengan penyediaan teknologi untuk pengembangan infrastruktur, meningkatkan keamanan digital, memastikan perlindungan data nasabah melalui enkripsi dan juga compliance dengan regulasi atau OJK melalui audit keamanan sistem secara berkala. Saya akan memberikan informasi tentang tantangan optimalisasi infrastruktur. Biaya investasi tinggi, pengembangan infrastruktur digital membutuhkan dana yang signifikan. Literasi digital, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi digital syariah. Kompetensi sekitar perbankan syariah harus bersaing dengan fintech dan juga bank konvensional yang lebih maju dalam digitalisasi regulasi. Perlu adanya regulasi yang mendukung pengembangan teknologi di perbankan syariah. Selanjutnya kita masuk pada dampak optimalisasi infrastruktur. Peningkatan inklusi keuangan, membantu masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani dengan sistem keuangan konvensional. Yang kedua, masuk pada inovasi produk syariah, memungkinkan pengembangan produk baru yang lebih relevan dengan kebutuhan yang ada di pasar. Pertumbuhan industri halal mendukung ekosistem ekonomi syariah termasuk industri halal. Stabilitas ekonomi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan, dan juga memenuhi kebutuhan nasabah. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan juga sektor swasta maupun masyarakat, perbankan syariah dapat menjadi kekuatan utama dalam perekonomian digital yang ada di Indonesia. Itu tadi part 3, selanjutnya kita masuk pada 4. Teman-teman, kita masuk pada ringkasan materi part 4, yaitu tentang peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Para lembaga pendukung, Dewan Syariah Nasional (DSNU) ataupun MUI mengeluarkan fatwa terkait kesesuaian produk perbankan syariah dengan prinsip-prinsip syariah, menjamin bahwa seluruh layanan perbankan syariah seperti riba, gharar, dan juga maisir. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, mendorong inovasi dan juga pengembangan produk syariah. Bank Indonesia atau BI memberikan kebijakan untuk makroprudensial untuk mendukung stabilitas sistem perbankan syariah.
mendukung pengembangan ekonomi syariah melalui program edukasi dan juga literasi. Selanjutnya masuk pada lembaga penjamin simpanan atau LPS, menjamin simpanan nasabah di bank syariah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS merumuskan strategi nasional untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah termasuk perbankan syariah, dan juga memberikan fasilitasi kolaborasi antara lembaga pemerintah dan juga swasta. Peran industri pendukung fintech syariah membantu perbankan syariah untuk menjangkau masyarakat lebih luas melalui teknologi digital, pengembangan platform pembiayaan, dan investasi berbasis syariah. Industri halal untuk meningkatkan permintaan produk perbankan syariah untuk mendukung pembiayaan sektor halal seperti makanan, pariwisata, dan juga fashion. Membuka peluang kolaborasi antara bank syariah dan pelaku industri halal. Akademisi dan penelitian memberikan kajian dan penelitian untuk inovasi produk dan strategi pengembangan perbankan syariah, membantu mencetak sumber daya manusia ataupun SDM yang kompeten di bidang keuangan syariah. Asosiasi Perbankan Syariah menjadi wadah komunikasi dan koordinasi antar bank syariah, memperjuangkan kepentingan industri perbankan syariah di tingkat nasional dan juga internasional. Media dan edukasi meningkatkan literasi masyarakat tentang keunggulan dan juga manfaat perbankan syariah, membantu membangun citra positif perbankan syariah. Salah satunya yaitu memberikan dampak kolaborasi lembaga dan juga industri pendukung, inovasi produk, mendukung pengembangan produk yang sesuai kebutuhan pasar, meningkatkan literasi dan juga inklusi keuangan syariah, membantu masyarakat memahami dan juga menggunakan layanan perbankan syariah. Pertumbuhan ekonomi syariah membangun ekosistem yang mendukung perekonomian berbasis syariah secara keseluruhan, kepercayaan masyarakat. Kolaborasi yang efektif meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Itu penyampaian materi. Saya akan memberikan kesimpulan untuk part 4 ini, yaitu lembaga dan industri pendukung memiliki peran vital dalam membangun ekosistem yang mendukung pengembangan perbankan syariah. Kolaborasi sinergis antara lembaga pengawasan, industri halal, fintech syariah, dan juga sektor lainnya akan mempercepat pertumbuhan dan daya saing perbankan syariah di Indonesia. Sekian ringkasan materi untuk part 6. Selanjutnya kita masuk pada ringkasan materi yang part selanjutnya, itu part 5. Ini merupakan ringkasan materi part 5, yaitu tentang transformasi Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan ataupun OJK. Saya memberikan sedikit gambaran pendahuluan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sejak 31 Desember 2012 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Mobile Landscape Pengawasan Sektor Keuangan di Indonesia. Sebagai regulator independen, OJK mengambil alih sebagai tugas Bank Indonesia atau BI khususnya dalam pengawasan mikroprudensial. Hal ini mendorong BI untuk fokus pada tugas inti dan inti lainnya peran Bank Indonesia sebelum kehadiran OJK. Sebelum OJK berdiri, Bank Indonesia memiliki peran sebagai bank sentral. Tujuannya untuk menjaga stabilitas nilai tukar, inflasi, dan juga sistem pembayaran. Pengawasan perbankan melakukan pengawasan mikroprudensial terhadap bank, termasuk analisis kerja bank, kepatuhan, dan juga tata kelola. Regulator sistem keuangan merumuskan kebijakan makroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya kita masuk pada peran OJK dan pembagian tugas setelah OJK hadir. Terjadi transformasi signifikan dalam
pengaturan dan pengawasan sektor keuangan. Pembagian tugas antara OJK dan Bank Indonesia adalah sebagai berikut. OJK tujuannya untuk pengawasan mikroprudensial terhadap bank, lembaga keuangan non-bank, dan juga pasar modal dan fintech. Perlindungan konsumen jasa keuangan, meningkatkan literasi keuangan. Bank Indonesia memfokuskan pada fungsi sebagai bank sentral yang meliputi kebijakan moneter, pengendalian inflasi, dan juga nilai tukar uang. Kebijakan mikroprudensial ataupun stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran, pengembangan infrastruktur pembayaran digital. Masuk pada transformasi peran Bank Indonesia. Setelah kehadiran OJK, peran Bank Indonesia mengalami transformasi dalam 3 aspek utama. Yang pertama yaitu kebijakan makroprudensial. BI kini berfokus pada menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, termasuk memantau risiko sistemik, mengatur likuiditas perbankan, menjaga interaksi yang sehat antara sektor perbankan dan juga ekonomi real, pengembangan sistem pembayaran. BI memimpin inovasi sistem pembayaran digital seperti BI Fast, QRIS, QR Code Indonesia Standard, dan juga divestasi keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan juga inklusi. Kolaborasi dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. BI bekerja sama dengan OJK dalam forum koordinasi Sistem Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) untuk mencegah krisis keuangan, memberikan data analisis kepada Otoritas Jasa Keuangan ataupun OJK terkait kondisi moneter dan juga keuangan. Dampak positif transformasi peran BI, fokus lebih tajam, Bank Indonesia lebih optimal menjalankan fungsi sebagai bank sentral, stabilitas sistem keuangan, kombinasi kebijakan makroprudensial BI dan juga makroprudensial OJK, menciptakan pengawasan keuangan yang lebih menyeluruh. Masuk pada inovasi digital, BI mendorong pengembangan infrastruktur sistem pembayaran yang modern dan juga inklusif, kolaborasi yang sinergis, kerjasama antara BI, OJK, dan LPS memperkuat stabilitas keuangan nasional. Tantangan dalam kolaborasi BI dan juga OJK, koordinasi kebijakan, perlu sinergi yang lebih erat untuk memastikan kebijakan makro dan makroprudensial saling pendukung. Perkembangan teknologi, tantangan dalam memastikan regulasi tetap relevan di tengah inovasi digital. Krisis keuangan global membutuhkan respons cepat dari BI ataupun OJK untuk menjaga stabilitas keuangan. Materi yang kelima tadi, saya dapat menarik kesimpulan yaitu transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK telah memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional dengan fokus pada kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran maupun Bank Indonesia terus memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Kolaborasi yang efektif antara BI dan OJK menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ekonomi di masa depan. Itu ringkasan materi part 5 saya, semoga teman-teman dapat memahaminya. Selanjutnya saya akan memberikan ringkasan materi part 6, yaitu ringkasan materi part terakhir. Teman-teman, ini merupakan part ke-6 tentang ringkasan yaitu insentif untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah yang ada di Indonesia. Ringkasan ini merupakan ringkasan terakhir. Saya akan memberikan gambaran sedikit tentang Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar yang ada di Indonesia. Di dunia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri perbankan syariah. Meskipun demikian, pasar perbankan syariah di Indonesia masih relatif kecil dibandingkan dengan perbankan konvensional. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dan peluang besar yang perlu dioptimalkan. Bank Indonesia atau BI sebagai bank sentral memainkan peran strategis dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan perbankan syariah melalui berbagai kebijakan, program, dan juga inisiatif
BI berupaya untuk memperkuat posisi perbankan syariah sebagai bagian integral dari sistem keuangan nasional. Latar belakang perbankan syariah. Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam seperti larangan riba, darar, maupun maisir ketidakspekulasi. Konsep ini menawarkan alternatif yang etis dan keberlanjutan dalam pengelolaan keuangan yang tidak hanya relevan bagi umat Islam, tetapi juga menarik bagi masyarakat umum yang mencari solusi keuangan berbasis nilai. Insentif strategi Bank Indonesia. Yang pertama yaitu penguatan regulasi dan kebijakan. BI mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perbankan syariah. Beberapa inisiatif tersebut meliputi yang pertama, penyusunan regulasi seperti sukuk, muhasabah, dan juga masyarakat. Di awal ini pernah kebijakan makroprudensial macam sama kah? Pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah KNKS, peningkatan literasi dan edukasi syariah. Salah satu kendala utama dalam pengembangan perbankan syariah adalah rendah tingkat literasi masyarakat terhadap konsep dan produk keuangan syariah. Untuk mengatasi hal ini, BI meluncurkan program edukasi yang bertujuan untuk edukasi masyarakat tentang perbankan syariah. Pelatihan untuk pelaku industri, dukungan pendidikan tinggi, membuka program studi ekonomi syariah. Selanjutnya adalah digitalisasi perbankan syariah dalam era transformasi digital. BI mendukung pengembangan teknologi di sektor keuangan syariah melalui pengintegrasian sistem pembayaran seperti QRIS syariah. Yang kedua, untuk meningkatkan akses layanan perbankan syariah melalui platform digital. Kolaborasi dengan fintech syariah. Selanjutnya adalah penguatan ekosistem halal. BI juga berperan dalam pengembangan ekosistem syariah yang terintegrasi dengan sektor real melalui yang pertama pembiayaan syariah untuk UMKM di sektor halal, kolaborasi dengan pelaku usaha halal, promosi Indonesia sebagai pusat halal dunia, kerjasama internasional. BI aktif menjalin kolaborasi dengan organisasi internasional seperti Islamic Development Bank atau IDB. Untuk kolaborasi dengan Islamic Development Bank atau IDB, program Green Sukuk untuk proyek ramah lingkungan, dan juga akan memberikan perbandingan internasional negara-negara lainnya seperti Malaysia, Arab Saudi, dan juga unit Emirat Arab telah lebih maju dalam pengembangan perbankan syariah. Misalnya Malaysia memiliki pangsa pasar keuangan syariah yang jauh lebih besar dan didukung oleh regulasi yang lebih matang. Namun Indonesia memiliki keunggulan dalam jumlah populasi muslim yang sangat besar yang memberikan potensi pasar yang tak tertandingi sebagai perbandingan. Malaysia telah mengembangkan blueprint keuangan syariah yang memberikan panduan strategis untuk pertumbuhan sektor ini. Indonesia dapat mengadopsi pendekatan serupa untuk mempercepat pengembangan sektor perbankan syariah. Tantangan yaitu rendahnya literasi keuangan syariah. Masyarakat belum memahami perbedaan mendasar dengan perbankan syariah maupun dengan perbankan konvensional. Keterbatasan sumber daya manusia, tenaga ahli di bidang keuangan syariah masih terbatas. Persaingan yang selanjutnya adalah persaingan. Perlu inovasi produk untuk bersaing dengan perbankan konvensional. Kurangnya inovasi produk, pendekatan tradisional kurang relevan dengan kebutuhan pasar uang masa depan, yaitu tren gaya hidup halal meluas ke sektor keuangan. Yang kedua, dukungan pemerintah. Contohnya kebijakan yang mendukung. Pemerintah belum mendukung kebijakan ekonomi syariah. Selanjutnya adalah digitalisasi. Teknologi meningkatkan efisiensi dan juga jangkauan layanan. Globalisasi keuangan syariah. Kolaborasi internasional memperkuat posisi Indonesia. Itu materi ringkasan dari part 6. Saya dapat menarik kesimpulan yaitu
BI berperan penting melalui regulasi, edukasi, digitalisasi, dan juga kerjasama internasional. Kolaborasi dengan semua pihak diperlukan untuk keberhasilan pengembangan perbankan syariah. Perbankan syariah dapat menjadi pilar utama ekonomi berbasis nilai yang berkelanjutan. Sekian teman-teman, ringkasan materi dari saya dari part 1 sampai part 7. Terima kasih saya ucapkan kembali sudah mensupport saya untuk tetap menonton video saya, like, komen, dan juga subscribe. Semoga di mata kuliah ekonomi syariah ini teman-teman bisa mendapatkan wawasan yang lebih, mendapatkan ilmu yang lebih dari saya dengan menonton video saya. Dan juga semoga saya mendapatkan nilai yang bagus. Terima kasih semuanya. Oke, teman.